Kisah ini dimulai saat aku menerima surat dari pengacara kakekku, mengabarkan bahwa aku mewarisi sebuah rumah tua di desa terpencil. Aku tidak pernah bertemu kakekku, tapi rasa penasaran membuatku memutuskan untuk mengunjungi rumah itu. Sesampainya di sana, rumah itu tampak megah namun angker, berdiri di tengah halaman yang dipenuhi rumput liar. Saat aku membuka pintu depan, aroma lembab dan debu langsung menyergap. Ruangan pertama yang kulihat adalah ruang tamu dengan perabotan antik dan cermin besar di salah satu dinding. Lampu gantung yang megah menggantung di tengah langit-langit, namun terlihat berdebu dan suram. Aku mulai berkeliling, mencoba mengenal tempat ini. Aku menemukan tangga kayu menuju lantai 2 di ujung lorong. Tangga itu tampak rapuh, dengan kayu yang sudah mulai lapuk. Aku mencoba naik, tapi setiap langkah membuat bunyi berderit yang menyeramkan. Saat aku mencapai puncak tangga, aku melihat sebuah pintu dengan tulisan, "Dilarang masuk," yang tergantung pada pegangan pintu. Rasa penasaran membuatku mengabaikan peringatan itu. Aku membuka pintu itu perlahan dan menemukan sebuah kamar besar yang penuh dengan perabotan antik. Di sudut kamar, ada sebuah tempat tidur dengan tirai tebal, dan di atas meja di dekatnya terdapat sebuah buku catatan tua. Aku duduk di meja itu dan mulai membaca buku catatan tersebut. Buku itu milik kakekku, dan sebagian besar isinya adalah tentang pengalamannya di rumah ini. Namun, ada beberapa halaman yang menarik perhatianku. Salah satu catatan berbunyi, "Ada sesuatu yang jahat di lantai 2 ini. Setiap malam, aku mendengar suara langkah kaki dan bisikan. Aku yakin ada yang mengawasiku dari kegelapan. Aku harus menemukan cara untuk mengusirnya." Malam pun tiba, dan aku memutuskan untuk bermalam di kamar tersebut. Aku menyalakan beberapa lilin untuk penerangan dan mencoba tidur di tempat tidur tua itu. Tengah malam, aku terbangun oleh suara langkah kaki yang pelan namun jelas. Aku duduk tegak di tempat tidur, mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu semakin mendekat, dan aku merasakan hawa dingin yang membuat bulu kuduku meremang. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Dalam cahaya lilin yang redup, aku melihat bayangan gelap melintas di lorong. Bayangan itu bergerak cepat, seolah-olah menghindari cahaya. Aku memberanikan diri untuk keluar dari kamar dan mengikuti bayangan itu. Langkah kakiku terasa berat, dan setiap langkah membuat suara berderit yang menyeramkan. Aku mengikuti bayangan itu sampai ke ruang bawah tanah. Pintu ruang bawah tanah itu terbuka, dan tangga menuju ke bawah terlihat sangat gelap dan mengerikan. Aku menyalakan senter yang kubawa dan mulai menuruni tangga itu. Setiap langkah menambah perasaan takut dan was-was di dalam diriku. Di bawah sana, aku menemukan sebuah ruangan besar dengan dinding batu yang lembab. Di tengah ruangan, ada sebuah meja besar dengan banyak barang antik di atasnya. Namun, yang paling menarik perhatianku adalah sebuah kotak kayu yang terkunci. Di samping kotak itu, terdapat kunci yang tampak kuno. Aku mengambil kunci itu dan membuka kotak kayu. Di dalamnya, aku menemukan sebuah cermin kecil dengan bingkai yang indah namun berdebu. Saat aku mengangkat cermin itu, aku merasa ada yang mengawasi dari balik pantulan cermin. Wajahku sendiri terlihat dalam cermin, tapi mataku tampak berbeda, penuh dengan kebencian dan rasa sakit. Tiba-tiba, bayangan gelap yang kulihat sebelumnya muncul di belakangku dalam pantulan cermin. Aku terkejut dan berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ketika aku kembali melihat ke cermin, bayangan itu semakin jelas, menatapku dengan mata kosong yang menyeramkan. Aku mendengar bisikan pelan, "Kau tidak seharusnya di sini." Aku terkejut dan menjatuhkan cermin itu, yang langsung pecah berkeping-keping. Hawa dingin semakin kuat, dan aku merasa ada yang mendekatiku. Aku berlari keluar dari ruang bawah tanah, naik ke lantai atas, dan kembali ke kamar di lantai 2. Aku menutup pintu dengan keras, mencoba mengatur napas dan menenangkan diri. Malam itu terasa sangat panjang. Aku tidak bisa tidur. Setiap suara kecil membuatku terjaga dan waspada. Aku memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi tentang rumah ini keesokan harinya. Saat pagi tiba, aku pergi ke perpustakaan desa dan menemukan beberapa artikel tentang rumah itu. Ternyata,
Rumah itu pernah menjadi tempat tinggal seorang bangsawan yang terobsesi dengan ilmu hitam. Dia menggunakan cermin-cermin untuk berkomunikasi dengan dunia lain dan melakukan ritual-ritual gelap. Setelah kematiannya yang misterius, rumah itu diwariskan ke kakekku, yang kemudian mengalami berbagai kejadian aneh dan menakutkan. Aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Aku tahu aku harus pergi dari rumah itu, tetapi rasa penasaran membuatku ingin menyelidiki lebih lanjut. Malam itu, aku memutuskan untuk menghadapi ketakutanku sekali lagi. Aku kembali ke ruang bawah tanah dan mengumpulkan pecahan cermin yang sudah hancur. Saat aku mencoba menyatukan kembali pecahan cermin itu, aku merasakan hawa dingin yang semakin kuat. Tiba-tiba, semua lilin yang kuletakkan di sekitar ruangan padam serentak, meninggalkan ruangan dalam kegelapan total. Aku mendengar suara langkah kaki yang pelan mendekat, dan bisikan yang semakin jelas di telingaku. Kau tidak akan pernah bebas dari sini. Aku berlari ke arah tangga, mencoba keluar dari ruang bawah tanah, tapi pintu tertutup dengan sendirinya. Aku terjebak di sana, dalam kegelapan yang pekat. Suara langkah kaki semakin dekat, dan aku merasakan kehadiran yang sangat kuat di belakangku. Aku menoleh, dan dalam cahaya senter yang lemah, aku melihat bayangan gelap itu berdiri di depanku, menatapku dengan mata kosong yang penuh kebencian. Aku merasa tidak bisa bergerak, seolah-olah tubuhku terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Bayangan itu mendekat, dan aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Tiba-tiba, bayangan itu menghilang, dan pintu ruang bawah tanah terbuka dengan sendirinya. Aku berlari keluar dengan sekuat tenaga, naik ke lantai atas dan keluar dari rumah itu. Aku meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Pengalaman itu mengajarkanku bahwa ada beberapa rahasia yang lebih baik tidak diungkapkan, dan bahwa keingintahuan bisa membawa kita ke dalam bahaya yang tak terduga. Rumah tua itu tetap berdiri di ujung jalan, menyimpan rahasia dan kengerian di balik dindingnya. Aku hanya bisa berharap bahwa tidak ada orang lain yang akan terjebak dalam bayangan gelap yang menghantui rumah itu. Pengalaman ini membuatku sadar bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika atau akal sehat. Rasa takut yang kurasakan di rumah itu akan selalu menghantuiku, menjadi pengingat bahwa kita harus selalu berhati-hati terhadap apa yang tidak kita ketahui. Semoga tidak ada lagi yang harus mengalami teror seperti yang kualami di lantai 2 yang terlarang itu.